organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia. Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang berkiprah di bidang pendidikan. Sejak tahun 1912, Muhammadiyah telah membuktikan komitmennya dalam mencerdaskan masyarakat. Tujuannya untuk membebaskan umat dari ketertinggalan melalui pendidikan. Semangat pembaruan itu tidak hanya berhenti di tembok-tembok kota, kan tapi juga menembus jauh hingga pelosok negeri. Tepatnya di Dusun Genteng, tumbuh semangat pembaruan itu dengan berdirinya 3 sarana pendidikan yang menjadi poros utama umat Islam di wilayah tersebut. Saya di sini tahun 2004 mengajar pertama kali di sini, 2008 sampai sekarang. Di sini sebagian besar adalahnya orang awam, kurang dari pengetahuan agama. Karena kurangnya dari pengetahuan agama, akhirnya masyarakat ataupun generasi muda itu disekolahkan di Kanisius Bonoharjo. Masyarakat lapisan masyarakat dari Banaran, Demarjo, kemudian dari Karungan itu bersepakat untuk mendirikan yang namanya TK Ata Genteng. Untuk menunjang itu, maka TK Ata Genteng kalau tidak dibarengi dengan SD ataupun madrasah, maka percuma, tetap disekolahkan di Kanisius Bonoharjo. Untuk mengantisipasi itu, dari berbagai macam tokoh masyarakat itu mengadakan di madrasah, namanya Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Genteng, agar nanti setelah TK anak-anak itu disekolahkan ke MI. Akhirnya dari berbagai lapisan masyarakat berkumpul, kemudian mendirikan namanya MI Muhammadiyah Genteng. Terbentuklah tanggal 8 Juli 1989 resmi mendirikan MI Muhammadiyah Genteng, yang kemudian diusulkan ataupun di ACC dari pimpinan cabang Muhammadiyah Sentolo, kemudian diteruskan ke Kanwil, kantor wilayah Departemen Agama Provinsi DIY. Meskipun awal berdirinya MI tidak terlepas dari tantangan juga keterbatasan, akan tetapi sekolah tersebut masih tetap bisa bertahan dan terus eksis hingga saat ini. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kaderisasi kepala sekolah yang silih berganti. Semangat amar ma'ruf nahi mungkar senantiasa terjaga di tengah keterbatasan yang ada. Yang pertama itu, saya kebetulan di sini tuh walanya Ibu Hajah Muslimah yang rumahnya itu Sukoponco. Itu kemudian dilanjutkan dengan Bapak Tukijo yang ada terpampang, itu Bapak Tukijo. Yang nomor 3 ada nomor 4 dari barat itu Bapak yang itu. Kemudian Ibu Siti Martijah, kemudian Bapak Rujito. Bapak Rujito itu selama kira-kira 6 tahun menjabat. Setelah itu membeli tanah yang sebelah utara masjid itu, kira-kira 500-an meter persegi itu. 500 meter persegi itu dibeli, nanti dibeli dari masyarakat. Alhamdulillah pas Bapak Bupati Bapak Hastowardoyo kemarin dulu itu memberikan bantuannya sekitar 30-an juta untuk pembelian tanah itu. Dan setelah itu dibeli, akhirnya untuk TK, dulu TK-nya di sebelah selatan ini, di selatan, kemudian dipindah ke sebelah utara masjid. Dan alhamdulillah untuk TK-nya yang memiliki sarana yang baik, bagus, dan juga luas, sudah dibuatkan atau dari masyarakat, termasuk kerjasama masyarakat, madrasah Genteng, MI Genteng, kemudian TK dan cabang dan daerah.
sekolah di sini tuh ya diniati dakwah gitu, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu sekolahan ya katakanlah wani getih seperti itu. Pesan dari Pak Rujito itu ada bisikan dari Pak siapa, kan sekolah nonggen ini wani getih. Nah, seperti itu. Nah, ini yang menjadi catatan kita di sini, ini menjadi ya kuatlah sinausa toh ada ada suara-suara yang bising, suara-suara yang kata melemahkan semangat itu ya kita tetap semangat, karena ya di sini sekolah bernuansa dakwah. Kalau kita kejar untuk materi, saya kira ya tidak ada niatnya akhirat dunia. Kita pertahankan ya kita niati ya akhirat lah, seperti itu. Ya golek targetnya 20 lah, seperti itu. Bicarane kita berusaha merekrut itu. Yang ketiga, kita meyakinkan bahwa madrasah kita madrasah yang dimiliki oleh masyarakat, madrasah yang unggul, yang bisa diterima oleh masyarakat. Dan kita dengan cara diterima masyarakat, kita berusaha untuk mengikuti event-event di tingkat kabupaten ataupun di tingkat kecamatan, termasuk ada lomba, kemudian ada semacam kemarin di Wade itu semacam perpisahan atau apa itu di Wates kemarin itu menampilkan ya seninya, karena madrasah kita berkarakter, berprestasi, berbudaya. Nah, itu. Pas pembangunan gedung sisi timur ini di tahun 90-an waktu itu, pas pembuatan pondasi. Terus ini termasuk siswa-siswa yang awal di MI Muhammadiyah Kendeng, ini juga siswa di tahun 90-an. Ini pas ada kegiatan ekstra pramuka di Gua Kebon Kerembangan ya. Ini juga ada foto Bapak Ibu guru terdahulu yang sudah senior, beberapa sudah almarhum, dan sebagian juga sudah purna tugas. Ini foto-foto kegiatan Tadabbur Alam siswa MI Muhammadiyah Kendeng di tahun 90-an. Waktu itu karena kita belum ada kepanduan Hizbul Waton, kita masih pramuka. Ini juga ke arah Gua Kebon di Kerembangan. Dimulai tahun 2009 ketika saya masih sekolah, saya diangkat dari takmir menjadi ketua TKA TPA Al Mutawakilin Kendeng. Dari 2009 sampai sekarang alhamdulillah tidak terasa hampir 16 tahun. Berkah dari TPA, ternyata di tahun 2011 saya dipanggil dari pihak MI Muhammadiyah Kendeng untuk mengajar sebagai guru pendidikan agama Islam, dengan catatan saya harus menempuh kuliah S1 di STIT waktu itu. Tapi alhamdulillah pas saya berakhir menjadi Universitas Ahmad Dahlan. Setelah itu kita kembali lagi ke TPA, karena semula rezeki itu datangnya dari TPA. Saya harus istiqomah untuk berjuang di TPA. TPA itu bukan hanya kita kegiatan mengaji. Dari TPA banyak yang dapat kita ambil. Yang pertama tentang panggilan hati atau panggilan jiwa. Karena menjadi seorang guru ngaji atau TPA benar-benar harus panggilan dari hatinya. Karena kalau secara finansial memang TPA itu tidak digaji, tapi karena nanti kita ikhlas, insya Allah nanti Allah akan berikan jalan rezeki yang lebih banyak. Alhasil tadi yang saya ceritakan di awal, saya menjadi guru di MI, saya bisa lulus kuliah S1, benar-benar itu campur tangan Allah, berkah dari saya TPA.
juga mendapat hadiah umroh, juga mendapat hadiah tahun ini bisa pendidikan profesi. Gitu untuk pengalaman yang menyenangkan ya, berkah dari TPA dan DMI Muhammadiyah Kendeng. Walaupun tantangannya juga sangat banyak, tapi saya selalu yakin kalau kita berjuang di jalan Allah, tantangan jadikan nikmat, jangan menjadi beban tapi jadikan nikmat. Insya Allah Allah memberikan ujian kita kan tidak akan melampaui batas kemampuan kita. Alhasil 16 tahun berlalu TPA Kendeng masih eksis, dan dulu yang awalnya teman-teman saya sekolah di MI itu banyak sekali yang sekolah di luaran MI. Alhamdulillah sekarang untuk anak didik khususnya Kendeng bisa bersekolah di MI, bisa berkolaborasi dengan TPA Al-Mutawakkilin Kendeng, yang dulu banyak sekali anak-anak yang buta huruf Arab, sekarang anak juga menjadi gemar mencintai Al-Quran lewat TPA Al-Mutawakkilin Kendeng. Dua, juga melihat situasi dan kondisi waktu saya kecil, ternyata banyak sekali anak-anak yang jarang ke masjid apalagi ke TPA. Itu menjadi motivasi saya agar anak-anak yang sekarang mau cinta ke masjid, berangkat ngaji ataupun sekolah di MI Muhammadiyah Kendeng. Ternyata walaupun MI Muhammadiyah Kendeng awalnya dicap sebagai sekolah di bawah pohon bambu, tapi lulusan-lulusan dari MI Muhammadiyah Kendeng sampai sekarang banyak yang menjadi ASN, TNI, Polri, guru dan lain sebagainya. Jadi itu MI itu yang awalnya dipandang sebelah mata sekarang menjadi salah satu pilihan sekolah yang unggul di Kelurahan Demangrejo. Ya, tantangannya yang pertama karena sekarang dunia semakin maju, apa-apa serba HP, itu menjadi tantangan bagi kami. Karena sekarang anak itu untuk sosial kemasyarakatan kurang. Okay. Di rumah kadang mereka bermain HP, ke masjid juga bawa HP, di mana-mana bawa HP. Menjadi konsentrasi untuk belajar juga menurun, lalu untuk saling interaksi dengan teman sebaya juga kurang menurun. Alhasil nanti di pelajaran, terutama kalau saya jadi guru pendidikan agama Islam, anak-anak itu sedikit sulit untuk menerima pelajaran di masa kini. Yang kedua, karena murid kami di MI Muhammadiyah Kendeng ataupun TPA banyak yang rumahnya jauh sekali dari madrasah, itu menjadi tantangan kami harus bagaimana caranya mereka tetap berangkat, yaitu dengan cara jemput bola. Kita memfasilitasi anak-anak yang rumahnya jauh kita jemput, lalu kita antar, baik yang sekolah MI maupun di TPA. Kalau untuk pahit getirnya kita, pertama saya di MI maupun di TPA, pertama awalnya cibiran dari banyak orang tentang sekolah. Kalau bahasa Jawanya sekolah nangisor pring. Nah, arta di opo sekolah nangisor pring. Awalnya juga Mas, TPA itu awalnya banyak sekali yang mengkritik ataupun yang menyerang. Pernah di tahun 2012 TPA itu dirusak dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena dengan dari TPA kan kita banyak kegiatan dakwah amal ma'ruf nahi mungkar, tentunya banyak juga orang yang tidak suka dengan kegiatan kita. Waktu itu saya sempat down, hampir 1 bulan saya off dari TPA, dan waktu itu Pak Kesra mendatangi saya, memberikan semangat dan motivasi. Kalau saya drop, nanti orang-orang yang tidak suka dengan kegiatan di TPA Makmum MI tidak bertepuk tangan. Jadi saya harus bangkit, harus kuat, harus semangat. Alhamdulillah sampai sekarang TPA Kendeng menjadi TPA unggulan dan alhamdulillah dapat akreditasi A dari Batko Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tantangan yang dihadapi tidak lantas menyurutkan semangat dakwah mereka untuk terus menyebarkan syiar Islam di Kendeng. Justru tantangan terus dihadapi layaknya api yang membakar semangat semakin berkobar. Kan program-program yang dilaksanakan terus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat pada umumnya, khusus program-program sosial mereka. Untuk TPA Kendeng sekarang jumlah muridnya kurang lebih sekitar terdata ada 50-an, siswa aktifnya 30.
saya terketuk hati bagaimana caranya biar TPA itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Alhamdulillah TPA Berbagi sudah berjalan dari 2020 hingga sekarang kurang lebih 5 tahun dan sudah tidak terasa hampir 50 juta dana terkumpul kita tasarufkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi kolaborasi dari TPA, PAUD, TK, MI dan masjid bisa berbuah manis. Sekarang terutama jamaah yang biasanya cuma sedikit ya kalau sholat itu menjadi bertambah. Kalau ada event-event pengajian dengan kita sering ada event-event TPA Berbagi atau lansia, sekarang yang simbah-simbah yang dahulunya tidak pernah ke masjid sekarang jadi gemar berangkat ke masjid. Ada juga program Mas, sekarang kita mencanangkan program baru yaitu TPA Berbagi, yaitu beasiswa untuk murid-murid MI TK PAUD yang dirasa kurang mampu. Kita wujudkan dalam bentuk alat tulis, kita berikan kepada anak-anak yang yatim piatu ataupun tidak mampu, atau juga kita bayarkan LKS atau bayar SPP di MI atau TK PAUD dari dana TPA tadi. Jadi setiap bulan itu tidak hanya kita wujudkan sembako, tapi ada wujud beasiswa TPA Berbagi, juga ada TPA Berbagi Bina Lansia. Saudara kita ada yang mu'alaf dengan alasan pernikahan ataupun memang panggilan hatinya. Tugas kami dari TPA yaitu mendampingi saudara kita yang mu'alaf agar tetap kuat imannya, juga agar mereka-mereka yang menjadi mu'alaf merasa punya saudara kita dekatkan. Lainnya, alhamdulillah dari Universitas Ahmad Dahlan menjalin kerjasama dengan TPA Al-Mutawa Kendeng sejak tahun 2016. Awalnya ada KKN dan dilanjutkan HMPS PAIUAD sampai sekarang. Jadi TPA Kendeng sekarang berkolaborasi dengan HMPS PAIUAD untuk melaksanakan kegiatan rutin mengaji yang diadakan setiap hari Rabu dan Jumat. Dari HMPS juga saya ajak untuk kegiatan sosial, kemasyarakatan, dan kegiatan lainnya. Itu. Dengan adanya program-program yang berfokus pada kegiatan sosial, harapannya dapat menjadi sarana menjalin ukhuwah serta menjalankan semangat Al-Ma'un. Kolaborasi yang dibentuk dengan mahasiswa bertujuan agar pelita dakwah tidak redup dan terus menyala. Karena sebab pada akhirnya, menjadi penerus bangsa adalah tentang menjadi cahaya yang menghangatkan sekitar tanpa harus memadamkan pelita milik orang lain.